Kami dari kelompok 1. Dengan saya, Emali Zizid Govic Malak akan menjelaskan tentang perencanaan keuangan untuk membeli rumah. Saya Nabila Maria akan menjelaskan mengenai perencanaan keuangan untuk pembelian mobil. Saya Safa Kurnia Putri akan menjelaskan tentang perencanaan keuangan untuk dana pernikahan. Saya Larasani Utami akan menjelaskan tentang perencanaan keuangan pendidikan anak. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah perencanaan keuangan. Disimak ya! Di sini saya akan menjelaskan tentang perencanaan dana pernikahan. Dalam melakukan perencanaan dana pernikahan, ada 8 hal utama yang harus masuk ke dalam daftar perencanaan dana pernikahan. Yang pertama yaitu lokasi, yang kedua undangan, yang ketiga cincin pernikahan, yang keempat yaitu hiburan dan dokumentasi, yang kelima yaitu mahar, yang keenam catering, ketujuh kostum, dan kedelapan transportasi. Berikut ini merupakan tabel perencanaan dana pernikahan yang harus saya persiapkan. Yang pertama di sini saya akan menggunakan jasa WO untuk gedung, catering, dokumentasi dan hiburan dengan jumlah 75 juta rupiah. Yang kedua yaitu undangan. Di sini saya akan mengundang sekitar 600 tamu, di mana untuk mencetak undangan harga satuannya yaitu 11.150. Jadi untuk 600 tamu saya akan mengeluarkan uang sebesar Rp6.690.000. Yang ketiga yaitu cincin dengan jumlah 3 juta rupiah. Yang keempat mahar dengan jumlah 5 juta rupiah. Yang kelima yaitu transportasi dengan jumlah 1 juta rupiah. Dan yang terakhir yaitu untuk kostum dan riasan dengan jumlah 5 juta rupiah. Total keseluruhan dana yang harus saya persiapkan yaitu sejumlah Rp95.690.000. Jadi selama 4 tahun saya harus menabung sejumlah 2 juta rupiah setiap bulannya. Oke, kita masuk sekarang kepada perencanaan keuangan terhadap pembelian rumah. Nah, untuk membeli rumah, sebelum itu kita masuk kepada profil dari kami, yaitu seseorang yang mempunyai pendapatan di mana dia memiliki gaji sekitar 7 juta dan ada usaha yang laba bersihnya kira-kira 13 juta, sehingga pendapatan yang diterima dari seseorang ini yaitu 25 juta. Dari profil yang ada, untuk step pertama yang kita lakukan ialah survei, di mana kita menginginkan rumah sesuai dengan keinginan kita, dengan fasilitas-fasilitas dan keadaan juga yang sesuai keinginan kita, dan juga harga sesuai dengan kemampuan membeli kita. Nah, dari situ kita menemukan sebuah lokasi di Kabupaten Bogor, untuk rumah ya, Kabupaten Bogor, di mana di sana terdapat rumah dengan nominal harga 400 juta, beli cash ataupun beli secara cicilan. Nah, di sini kalau kita mau beli cicilan, kita harus DP sekitar 10%, yaitu 40 juta. Nah, dari penghitungan yang ada, kita menemukan bahwasannya kita akan membeli secara cicilan, di mana kita akan menabung tentunya dengan rekening tabungan yang baru agar lebih fokus terhadap cicilan rumahnya. Nah, untuk DP kita membutuhkan waktu sekitar 1,5 tahun, di mana kita bisa menabung sekitar Rp2.222.222 selama 1,5 tahun, sehingga didapat 40 juta. Nah, setelah itu kita bisa DP dan menempati rumah tersebut dan melanjutkan cicilan sekitar 2 juta. Cicilan harganya sama, Rp2.222.222 rupiah. Jadi kesimpulannya, dari 15 tahun cicilan kita bisa menyicil sekitar Rp2.222.222 rupiah dengan cicilan yang sama setiap bulannya sampai 15 tahun ke depan, hingga
hingga cicilannya selesai. Nah, di sini buat teman-teman yang masih kurang dalam hal biaya untuk membeli rumah, teman-teman harus menambahkan opsi terkait dengan usaha-usaha tambahan untuk memenuhi pendapatan yang sesuai dengan perhitungan pembelian rumah teman-teman. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai pembelian mobil secara cash dengan metode SMART. Nah, SMART ini terdiri dari spesifik, measurable, attainable, reality based, dan time bound. Nah, tujuannya itu untuk membeli mobil Xpander GLS MT seharga 250 juta dengan jangka waktu panjang yaitu 11 tahun. Nah, poin yang pertama itu yaitu spesifik. Nah, spesifik ini terdiri dari beberapa hal. Yang pertama, apa yang menjadi tujuan? Nah, tujuannya itu untuk membeli mobil Xpander GLS MT seharga 250 juta. Yang kedua, mengapa ingin membeli? Karena untuk keperluan keluarga. Dengan adanya mobil pribadi, dapat memudahkan aktivitas keluarga, khususnya saat ada acara keluarga besar yang membutuhkan perjalanan jauh, sehingga dapat menghemat budget transportasi dan cenderung lebih aman. Yang ketiga, siapa yang berkaitan dengan pencapaian tujuan, yaitu seluruh anggota keluarga. Yang keempat, di mana tempat pemenuhan tujuan, yaitu di showroom Mitsubishi Permata Hijau. Kelima, kapan mulai pencapaian tujuan, yaitu dari Januari 2026 sampai Januari 2037. Keenam, bagaimana cara mencapainya? Dengan menyisihkan pendapatan per bulan selama 11 tahun. Poin yang kedua yaitu measurable atau bisa diukur. Dengan membeli mobil Xpander GLS MT, maka dapat menghemat biaya transportasi dan lebih efisien saat perjalanan jauh. Karena jika kita menggunakan transportasi umum saat perjalanan jauh maupun aktivitas sehari-hari, maka biaya transportasi yang dikeluarkan akan jauh lebih banyak dan cenderung boros. Sedangkan jika kita menggunakan kendaraan pribadi, maka akan jauh lebih hemat dan tentunya aman. Oleh karena itu, dengan membeli mobil ini akan dapat memberikan berbagai keuntungan, terutama dalam menghemat biaya transportasi. Poin yang ketiga yaitu attainable atau bisa dicapai. Dari katalog Mitsubishi, harga mobil Xpander GLS MT yaitu sebesar 250 juta rupiah untuk pembelian secara cash. Untuk menjaga-jaga adanya kenaikan harga di tahun-tahun berikutnya, maka akan saya lebihkan yaitu sebesar 14 juta rupiah. Oleh karena itu, saya harus menabung sebesar 2 juta rupiah setiap bulannya selama 11 tahun. Selain menyisihkan pendapatan per bulan, ada pula pendapatan dari usaha bisnis frozen food, sehingga dapat membantu tercapainya tujuan saya. Poin yang keempat yaitu reality based. Adanya kemungkinan kondisi keuangan sedang tidak stabil, tetapi masih memungkinkan untuk membeli mobil Xpander GLS MT seharga 250 juta rupiah karena saya melebihkan target menabung setiap bulannya. Poin yang kelima yaitu time bound. Waktu yang dibutuhkan untuk membeli mobil ini secara cash seharga 250 juta rupiah yaitu 132 bulan atau 11 tahun. Maka dari itu, saya harus menabung setiap bulannya sebesar 2 juta rupiah. Jika sewaktu-waktu saya hanya bisa menabung 1.500.000 rupiah karena kondisi keuangan sedang tidak stabil, hal itu tidak menjadi masalah karena saya melebihkan target menabungnya sebesar 14 juta rupiah untuk berjaga-jaga. Selanjutnya adalah perencanaan keuangan pendidikan anak. Pendidikan anak merupakan hal yang sangat penting yang harus dipersiapkan secara matang, karena pendidikan itu merupakan hal yang akan menuntun anak-anak nanti untuk menggapai cita-citanya. Nah, untuk masuk ke jenjang pendidikan itu pastinya butuh dana yang nggak sedikit. Nah, maka dari itu dibutuhkan perencanaan keuangan yang disiapkan dari jauh-jauh hari agar persiapannya itu matang. Nah, setelah ini akan ada penjelasan terkait
perencanaan keuangan pendidikan untuk taman kanak-kanak. Jadi perhitungannya pada tahun pertama nilai awal tahunnya yaitu 7 juta rupiah dikalikan dengan 100% ditambah inflasi sebesar 10%, jadi nilai akhir tahunnya sebesar 7.700.000 rupiah. Pada tahun kedua nilai awal tahunnya 7.700.000 rupiah dikalikan dengan 100% ditambah nilai inflasi menjadi 8.470.000 rupiah. Dan pada tahun ketiga nilai awal tahunnya 8.470.000 rupiah dikalikan 110%, totalnya menjadi 9.317.000 rupiah. Itu total yang harus dipersiapkan untuk pendidikan taman kanak-kanak. Nah, kalau selama 3 tahun berarti 9.317.000 dibagi 36 bulan, berarti dana yang harus disiapkan setiap bulannya yaitu kurang lebih Rp260.000. Nah, selanjutnya ada tips and trik yang bisa digunakan untuk perencanaan keuangan pendidikan anak. Yang pertama yaitu rencanakan pendidikan anak. Itu bisa dimulai dari memilih sekolah mana tempat anak kita bersekolah nanti. Yang kedua yaitu hitung biaya pendidikan seperti penjelasan tadi. Terus yang ketiga itu cermati pilihan investasi. Contohnya seperti investasi di produk-produk bank yang saat ini marak diperdagangkan. Terus dan yang terakhir itu melakukan investasi pendidikan. Sekian video dari kami. Hope you guys like it and enjoy it. Jangan lupa di like, comment, and share ke teman-teman sekalian. Ojo lali yo. Hatur nuhun. Wassalamualaikum